Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan bagian inti dari sistem manajemen toko yang kelompok kami buat menggunakan bahasa C. Jadi sistem ini berfokus pada dua hal utama, yaitu manajemen stok barang dan antrian transaksi pelanggan. Yang pertama adalah struktur data. Pertama-tama kita definisikan 3 struktur utama, yaitu barang, menyimpan data seperti kode, nama, kategori, harga, dan stok. Lalu yang kedua itu ada pelanggan, menyimpan data nama pelanggan, kode barang yang dibeli, dan jumlah yang dibeli. Dan yang ketiga itu ada elemen dan list, digunakan untuk membentuk double linked list sebagai tempat penyimpanan data barang secara dinamis. Lalu yang kedua itu ada fungsi manajemen barang atau linked list. Yang pertama itu adalah fungsi create list untuk menginisialisasi list agar kosong. Lalu yang kedua itu ada add last, di sini untuk menambahkan data barang ke akhir list, baik saat list kosong maupun terisi. Lalu selanjutnya adalah cari barang by kode. Di sini digunakan untuk mencari barang berdasarkan kode melalui pencarian dari awal list. Dan yang terakhir itu ada hapus barang. Di sini fungsi ini itu untuk menghapus barang dari list dengan menangani koneksi node sebelumnya atau previous dan sesudahnya next agar struktur tetap konsisten. Lalu kita juga menggunakan fungsi manajemen antrian atau queue. Struktur queue ini berisi indeks first, last, dan array data pelanggan. Maksimal itu 10 antrian. Nah, untuk fungsinya itu yang pertama create empty untuk membuat antrian kosong. Lalu ada is empty. Is empty ini is empty dan full dan is full. Ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian sedang kosong ataupun penuh. Lalu ada add queue. Add queue ini untuk menambahkan pelanggan ke antrian jika belum penuh. Lalu ada del queue. Del queue ini berfungsi untuk mengeluarkan pelanggan dari antrian untuk diproses. Nah, dengan struktur ini, sistem toko kami pun mampu mengolah data stok secara efisien dan menangani transaksi pelanggan berdasarkan urutan antrian first in dan first out. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Oke semuanya, jadi aku akan menjelaskan lanjutan ya dari teman saya tadi. Jadi teman saya sudah menjelaskan dari inisiasinya, kemudian variabel-variabel yang dipakai. Saya akan lanjutkan di sini. Yang pertama ada buat cari barang by kategori seperti namanya. Jadi fungsi ini untuk mencari barang nanti di sistem toko ini berdasarkan kategori. Di sini pakai menggunakan linked list ya, seperti bisa dilihat di sini ada kontainer buat kode barang, kontainer buat nama barang, kategori, harga, dan selanjutnya. Kenapa pakai linked list? Karena memang lebih sesuai aja ya dengan datanya. Karena linked list itu dibanding dengan array dia lebih fleksibel untuk pergantian data. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi untuk antrian atau queue. Ini kayak melihat dia kosong atau enggak antriannya. Kalau misalnya kosong nanti dibalikan lagi. Kemudian di sini ada fungsi untuk seperti mematok lah. Jadi antriannya di sini kami membatasi hanya kapasitasnya 10 ya, indeksnya 0 sampai 9. Jadi nanti di sistem manajemen tokonya, karena ini cuma demo saja, kita batasi sebanyak 10 antrian saja. Selanjutnya di sini untuk fungsi antrian tambah pelanggannya. Lalu di sini untuk fungsi mengambil data dari antrian kalian masukkan, di sini dari ambil data depan. Kemudian di sini misalnya jika elemennya 1 nanti oleh fungsinya dicari lagi ke bawah, kemudian dengan perulangan nanti dibalikkan. Oke, lanjut di sini selanjutnya adalah fungsi untuk proses transaksi. Di sini ada void proses transaksi, di mana ini gabungan dari QQ sama linked list digabungnya. Nah, jadi nanti ketika transaksi telah berjalan diproses, nanti dari fungsi yang digunakan ini outputnya akan mencetak pembelian. Jadi di sini kita panggil dari nama pelanggan yang tadi, yang nantinya akan dimasukkan oleh user, kemudian barang yang dibeli apa, dan jumlahnya berapa, kemudian barang yang dibeli, lalu total harga. Di
Di sini menggunakan beberapa tipe panggilan ya, ada string, ada dia untuk angka. Dan lanjut lagi ke bawah. Nah, di bawah ini untuk fungsi tampilan menunya. Untuk fungsinya sendiri nih tidak terlalu spesial ya, karena cuma kayak garis-garis doang. Kemudian angka-angkanya agar rapi saja di bagian tampilannya. Oke, lanjut lagi. Di sini baru merupakan in main-nya atau fungsi utamanya. Di sini kita ini dulu listnya, daftar barang kita panggil dari inisiasi di atas, kemudian kita panggil lagi untuk antrian-antrian pelanggan di atas tadi, dan jangan lupa inisiasi pilihan agar nanti ketika memilih ada variabel yang menyimpannya. Nah, di sini ada create list, ada create empty buat mengecek daftar barang dan antrian pelanggan. Lalu di sini ada add list. Bagian ini nih maksudnya jadi nanti di sistem manajemen tokonya sudah ada kayak barang yang sudah tersimpan gitu di tokonya. Nah, di sini diinisiasi menggunakan ini. Jadi nanti ketika dijalankan sudah ada barang tulis, pulpen, pilot, pulpen maksudnya. Lalu di bawahnya, nah di bawahnya ini fungsi switch case. Jadi switch case ini nanti buat di tampilan tadi kan di sini ada tampilan ini ya, pilihan yang 1, 2, 3, dan nanti si usernya diminta untuk memilih pilihan berapa. Nah, itu fungsinya menggunakan fungsi yang ini. Jadi case pertama nanti untuk tambah barang, case kedua untuk hapus barang, case ketiga untuk cari barang berdasarkan kategori, case 4 untuk daftar semua barang, case 5 untuk tambah antrian, case 6 untuk mencari ini ya antrian. Nah, di sini ada if else juga. Jadi kalau misalnya nggak ada antrian yang sedang jalan, nanti akan print F tidak ada pelanggan dalam antrian. Terus ke bawah, oke, di sini while untuk membalikan. Jadi kalau misalnya pilihannya selain dari yang ada di switch case ini, nanti programnya akan membalikan bahwa pilihannya tidak valid. Ini di defaultnya. Oke, jadi begitu saja penjelasan kode dari kode kami. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya untuk menjelaskan output dari programnya. Terima kasih. Oke, sekarang aku akan menjelaskan output dari sistem manajemen toko kita, yaitu CodeMart. Jadi di sini ada manajemen barang. Yang pertama adalah menambahkan barang baru dengan mengklik angka 1. Ini contohnya. Lalu kita bisa memasukkan kode barang, misalnya AA02. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama barang. Contohnya adalah misalnya handphone. Lanjut, masukkan kategori elektronik. Masukkan harganya, misalnya 9 juta. Dan masukkan stok. Di sini contohnya kita punya 5 stok. Oke, untuk mengecek apakah barang tersebut sudah masuk, kita bisa klik angka 4 untuk tampilkan semua barang. Nah, udah masuk ya handphonenya. Lalu di sini kita mau menghapus barang nih. Kita coba ya. Jangan klik angka 2. Oke. Masukkan kode barang yang akan dihapus. Misalnya kita mau menghapus handphone. Jadi kita akan menuliskan kode barang handphone tersebut. Jadi kodenya adalah AA02. Oke. Untuk mengecek apakah handphone tersebut sudah dihapus dari barang, kita bisa klik angka 4 lagi untuk menampilkan semua barang yang ada. Nah, udah hilang ya guys handphonenya. Dan sekarang kita mengetes fungsi terakhir yang ada pada di manajemen barang. Ada cari barang berdasarkan kategori dengan klik angka 3. Oke, kita coba ya guys. Misalnya aku mau mencari suatu barang yang berkategori makanan nih. Nanti akan muncul. Nah, ini guys, ada Indomie goreng. Sudah guys, cukup cukup. Oke. Untuk sistem manajemen toko di manajemen barangnya sudah selesai. Akan lanjut teman saya di manajemen transaksinya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari sistem manajemen toko yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga sama teman saya untuk di manajemen barangnya. Jadi kalau di manajemen barang itu fokusnya ke barang, tapi kalau di manajemen selanjutnya ini aku akan menjelaskan manajemen transaksi. Nah, di manajemen transaksi ini dia itu fokusnya pada pembayarannya. Contohnya misal kita mau menambahkan antrian pelanggan. Di sini nomor tulis aja pilihan Anda nomor 5, kita enter. Nah, nama pelanggannya kita misal Teresa. Nah,
kita enter dan dia akan mengeluarkan tabel produk atau barang-barang yang ada di toko sistem manajemen toko ini. Nah, misal kita mau beli barang pakai kode barang yang ada di sini nih. Nah, misal kita mau beli apa? Misal kita mau beli pulpen pilot G2 ini, kita klik aja. Kodenya kita tulis PN001. Nah, kita enter. Nah, lalu jumlahnya mau berapa? Jumlah yang dibelinya. Misal kita mau beli 3 pulpennya, kita enter. Nah, nanti di sini akan keluar tanda bahwa antrian telah berhasil ditambahkan. Terus selanjutnya ketika ingin melakukan proses antrian pelanggan, kita tinggal klik aja nomor 6. Di sini akan keluar proses transaksinya kayak struk pembelian gitu. Nah, namanya Teresa, pulpen pilot, terus jumlahnya 3, ada harga satuan dan total harganya di sini, dan akan keluar tanda bahwa transaksi berhasil dan stok diperbaharui gitu. Lalu selanjutnya tinggal kita keluar dari programnya, klik enter. Dan langsung ada tanda terima kasih telah menggunakan sistem ini. Sampai jumpa, seperti itu. Oke, mungkin ini adalah penjelasan terakhir dari kelompok kami. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.